perlu minta sama orang lain. Jawabannya. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kita ikrarkan kalimat iman itu dan istiqomah. Nah, tadi disyaratkan oleh Allah dalam zikir itu sendiri iman dulu. Semakin kuat iman, semakin kuat zikir. Hasil daripada zikir menguatkan iman. Kalau dengan zikir tidak membawa kita kepada tambah iman, berarti ada kesalahan dalam zikir itu. Maka itu zikir ini ada jalan yang harus kita ikuti aturannya. Itulah namanya guru mursyid, guru thariqah, syekh yang menunjukkan mana jalan itu. Kemana kita akan dituntunnya? Kalau pun pergi satu tempat yang tidak kita tahu itu namanya ada guide-nya, ada penuntun jalan. Kalau kendaraan ada supirnya, ada pilotnya dan ini turun. Mereka itu kaget memberikan kita izin. Kalau memang kita diizinkan, mursyid segala mursyid thariqah itu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang tidak pacak melepaskan ikatan mereka dengan Rasulullah. Kalau ada zikir yang dibaca tapi tidak menyebutkan nama Rasulullah, aneh itu. Jadi kita tadi baca la ilaha illallah, di samping itu baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang insya Allah dimasukkan daripada rombongan ahli zikir. Walaupun kita belum sampai pada kelezatan yang mereka rasakan dan diberikan Allah, sedikit baik kita terasa nikmat zikir ini, kita bakal merasakan kelezatan, kebahagiaan. Makanya aneh kalau orang yang galak zikir masih gelisah, masih takut sama siapa? Aneh kalau orang sekarang dengan adanya macam-macam kabar, bahkan katanya bakal ada lagi apa dia? Yang ke-30 apa dia? Varian baru lagi. Lantak dari situ dia. Dia nak ngomong A, nak ngomong B, nak ngomong C. Orang yang dikatakan Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang sudah menyatakan Tuhan kami Allah, itu orang yang pacak zikir itu. Allah, la ilaha illallah, kaget zikir ruh Allah, zikir khafinya sirnya huwa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan pengakuan iman itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada takut mereka. Hilang takutnya. Kenapa Allah hilangkan? Takut itu urusannya di sesuatu yang akan datang, belum terjadi, itu takut. Mana kakek aku nih? Mana ada perasaan takut manusiawi, tapi dihilangkan Allah bagi mereka. Walahum yahzanun, mereka juga ada katik rasa sedih. Sedih itu perkara yang sudah lewati, masa-masa lalu. Orang zikir tidak katik kalau itu. Yang ada bahagia, senang. Makanya kadang-kadang sampai di antara mereka tuh asyik dengan zikir, lupa dengan segalanya. Di antaranya juga dianjurkan dalam thariqah, kalau kita habis berzikir jangan langsung minum, jangan langsung makan, hilang cahayanya. Redup lagi dia. Kaget dulu, tomak mina dulu, tenang dulu, gasuh dulu lemaknya zikir. Kalau kita habis zikir sambil minum, habis zikir makan pula telepon. Mana? Ada cerita Wak Haji itu duduk telepon dia kopian. Mana? Ambil la ilaha illallah, la ilallah. Nah. Pala Wak Haji mantu darah, ujung-ujung bukan darah telepon pecah. Nah. Apa aja itu? Nah, kita lagi nginjuk makan ruh, bukan nginjuk makan jasad. Kalau kita lagi makan jasad itu kaget makanan siraman jasmani itu. Ini lagi makanan rohani. Kelezatan pada ruh akan membawa kelezatan pada jasad. Maka itu diceritakan dalam banyak kitab-kitab tasawuf itu, orang-orang alim itu ada sampai berbulan-bulan tidak makan. Kalau kita nak cerita tu, mada ini. Pasti kita, karena kita tidak mengalami apa yang dialami oleh mereka. Mereka dinjau Allah kelezatan, kenikmatan ruhaniah, sampai pada mereka pun mengikut dengan kenikmatan yang ada di ruh itu. Kalau untuk jasmani, ruh tidak menikmati. Itu makan model, tekwan, pempek, atau saatnya kenapa malam ini?
Nah, bernasib minyak. Jasmani kita mau merasakan kelezatan dibantu dengan zikir. Makanya kalau nak makan baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan dibacakan doa lagi. Baru ada ngikat kayak gitu. Kalau tidak habis-habis macam itu baik. Maka ada makan macam tidak kenyang-kenyang, kesetanan. Digewan. Jasmani kita susah nunjuk makan sama ruh, tapi kalau ruh dapat makanan jasmani melo. Nah, makanya ghidaul arwah. Makanan untuk ruh ini yang sekarang ini yang kita nikmati hidangannya. Dan ini tidak pacak wong galo-galo dapatnya. Dipilih Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk ini pilih. Amin. Karena banyak juga tidak senang dengan zikir. Aduh, tidak galak dengan zikir. Dikit zikir itu sifat orang munafik. Orang munafik itu tidak pacak banyak baca Quran, tidak pacak banyak zikir, tidak pacak. Itu orang munafik sifatnya. Untuk urusan akhirat mereka itu sungkan, malas, berat. Jadi kalau orang-orang yang senang dengan zikrullah, duduk di majelis zikir, Masya Allah, walaupun hanya sebatas di mulut, bahkan hadirnya di situ sudah poin besar itu. Duduk, tidak melok berzikir, duduk. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk. Duduknya dia bersama orang yang sedang berzikrullah itu akan mendapatkan keberkahan. Maka sudah ada cerita, ada seorang Habib Hasan Al-Bahar di Hadramaut, punya murid Syekh Salim bin Sumair yang menulis kitab Safinatun Najah dalam ilmu fikih ibadah. Suatu hari Syekh Salim ini didatangi oleh seseorang yang minta untuk mendoakan ada seorang yang sedang sakit, minta datang ke rumah. Dipaksa kan uang ini terkenal tukang main riba, rentenir, minjamkan duit sekian baliknya sekian. Terkenal di masa itu di kampung itu. Gawe itulah, gawe lain. Sakit, datanglah Syekh Salim setelah berapa kali diminta, begitu diminta untuk didoakan, biar dia sembuh, biar mendapatkan husnul khotimah. Didoakan, cuma mana Syekh Salim terpikir gawe ini gawe tidak benar. Udah gawe ini gawe tidak benar. Doakan. Dan dia pesan minta tolong balikkan segala hak-hak uangnya. Karena saya mengatakan kalau kau nak bertobat, kalau kau minta itu doakan tadi kau harus bertobat, berhenti dari dosa kau. Gawe kau tak benar ini, tidak ada tobat. Minta balikkan segala barang-barang dia yang benar, barang-barang uang yang pernah dia zolimi macam-macam. Ini butuh waktu, sehingga Syekh Salim ini tidak sempat hadir majlis gurunya. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan nyari di mana muridnya nih. Biasanya ada ini sekarang bapak tidak ganti. Bertanya yang lain mana? Salim. Ini disampaikanlah kepada beliau. Ya, Salim, Habib Hasan nyari kau nih. Berapa hari sudah hilang di majelis, tidak pernah datang. Singkat itu datanglah. Diceritakanlah bahwasanya beliau diminta untuk menjenguk si fulan yang sudah terkenal gawinya anak kedua, merentet. Sampai puncaknya beliau wafat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Cuman itu jadi tanda tanya sama saya Salim. Uang ini gawinya hidupnya itu. Kok pada ujung umumnya banyak mendapatkan husnul khotimah tadi. Habib Hasan ketawa senyum. Ya. Berapa hari yang lalu dia itu duduk di majlis aku kan. Ya. Datangnya dia itu bukan untuk datang majlis, bukan. Datangnya dia itu cuma sekadar nak duduk, nak nunggu wong yang berhutang sama dia. Dan lagi di dua majlis itu ada berhutang sama dia itu nak nagih. Nah cuman kalau dia masuk kan tak lemak, dia nunggu duduk elok. Nah ketika itu Allah bukakan dan Allah turunkan rahmatnya, dicurahkan berkat Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar tadi ke majlis, sehingga kena galau-galau kepercikan, termasuklah dia tadi kan. Dari sebab itulah Allah rubah niat dia tadi yang selama ini gawe tidak benar jadi cinta dengan kebaikan. Akhirnya sampailah pada dia mau bertobat dan sampailah Allah berikan dia husnul khotimah. Itulah barokah duduk di majlis-majlis yang baik. Nah, kita minta kepada Allah barokah malam ini, insyaallah hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Dan utamanya untuk guru kita Ustaz Iskandar Hamdan sekeluarga dan murid-murid beliau yang belajar di majelis ini, di majelis tilawatil Quran Al-Hamadun, insyaallah Allah tambah barokah majelis ini. Dan insyaallah kita digolongkan
orang-orang yang cinta dengan zikrullah, dan dimasukkan kita rombongan orang-orang yang senang dengan zikrullah tadi, sehingga kita berkumpul dengan mereka. Ya, kita tak pacak seperti wong soleh, tasyabuh dengan wong soleh, cinta dengan wong soleh. Itulah kuncinya zaman sekarang ini. Dulu di zaman Nabi SAW, ada seorang datang kepada Rasulullah. Diceritakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya rajulun ila Rasulillah SAW faqala ya Rasulullah madza taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, apa yang kau katakan terhadap seseorang yang wong itu cinta sama satu kaum, tapi dia tidak pacak nyusul mengikuti kaum itu. Anu manusia ada 3 golongan, 3 macam karakternya. Ada yang sabir, ada yang lahik, ada yang mahik. Sabik itu yang berlomba-lomba, saling susul, kejar-kejaran untuk mendapatkan prestasi kemuliaan di sisi Allah. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kalau nak jadi muqarrab, hendak muqarrab harus sabik, harus berlomba-lomba. Nengerung cito banyak zikir, kita harus banyak zikir juga. Nengerung banyak solawat, kita harus banyak solawat juga. Nengerung banyak baca Quran, kita harus banyak baca Quran. Nengerung banyak sholat, kita banyak sholat. Nengerung banyak puasa, kita banyak puasa. Itu namanya sabik. Tapi kalau masih nuntun melo ibae, itu namanya lahik, melo ibae. Nyusul tak baca, melo ibae, nuntut dari belakang. Kalau mahik nyimpang, wong logos dia belok, mana? Tidak usah ditiru yang nomor 2, nomor 3 ni. Paling tidak kita nomor 2 jadilah. Sahabat nanya, dia tak baca nyusul, tak baca melo ibae macam itu. Mana Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Dia cinta dengan siapa, itu makanya tadi perlu dibacakan Fatihah silsilah tadi. Walaupun kita tak sempat ketemu dengan alim, wali dan lain-lain itu, tapi silsilah dari Fatihah yang kita baca tadi nyebutkan nama si fulan, Masya Allah tuh. Sikok nama sudah cukup gitu. Sikok nama sudah cukup. Kita baca Fatihah khususon siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah taala. Cukup sudah. Nyambung itu. Ganti itu nyambung. Macam listrik nih, kabel. Terus galau-galau. Nah, cuman puncaknya kakek segalanya itu kalau tasbih itu ada pengikat pucuk itu. Itu Rasulullah SAW. Ada. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Nah, silsilah ini masih dijatuh Allah. Inilah barokahnya umat Nabi Muhammad SAW. Masa Syekh Muhammad Syamman dengan zaman kita nih, berapa tahun kita tidak ketemu. Masanya Fulan bin Fulan tadi disebutkan. Ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli tauhid, ada ulama ahli hadis, ada ulama ahli. Masya Allah. Ini barokah yang diberikan Allah pada umat Nabi Muhammad SAW. Menyatu padu mereka dalam kebaikan itu tadi. Nah, kita alhamdulillah dapat guru. Alhamdulillah guru kita juga Ustaz Haji Nurdin Mansur, Masya Allah, punya sanad ilmu, sanad thariqah, sanad zikir melalui guru beliau, guru kami juga Ustaz almarhum almaghfurlah Kiai Haji Ali Umar Thayyib, yang sanadnya nyambung ke Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, guru ayahanda kami juga. Karena anak punya apa, sekolah di sana juga dulu. Mana anak dapatnya abah tuh anak kelas 2 SD meninggal tuh. Dia meninggal tahun 7 atau 80 meninggal di masa-masa. Jadi sanad ilmu tuh pasti nyambung, pasti ketemu, enggak baca itu. Anak kemarin itu pergi satu tempat, ini barokah ya. Kita jengok kebaikan tuh kadang-kadang ada, termasuk dari wasilah pelantara ini. Ada sehari Andi galak posting, kadang-kadang ada jengok ini. Itu jangan kita anggap barang ini buruk galau, tidak. Ada manfaat. Kemarin aku pergi satu dusun di daerah Kabupaten Batu Rajo. Itu satu tempat itu. Di kita diundang, wasilahnya apa sudah dia ngundang sampai pacak kenal ngundang gitu. Gara-gara nyengok di YouTube. Selalu mengikuti majelis lewat live streaming. Begitu anak masuk rumah itu kaget, Masya Allah. Apa yang anak kaget kan? Di dinding rumah itu terpapar tertempel tuh gambar Habib Ali Jufri. Ya Allah, anak mikir, uangnya di mana? Pacak ke dusun ini. Jangan kita anggap biasa-biasa. Nah,
foto gambar-gambar orang soleh, itu orang-orang baik yang ada nurnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti ngejo bekas manfaat. Sama cak wong ngingok maaf-maaf gambar-gambar tak bener. Itu bukan dengan hati, ngelebi hati. Pajang kayak foto artis A, artis B, C dan macam-macam dengan macam-macam keadaan fotonya. Ada main bola lah, apalah. Jangan kita anggap sepele itu. Itu membuat masalah, nutup mata batin hati kita. Sebaliknya foto-foto orang soleh, di guru itu, Andi Sabari tempel gambar guru, alam besar gambar, tidak apa-apa, ini guru aku, bangga sama guru mesti. Apa nak malu kita dengan guru? Laula murabbi ma'araf tuh, Rabbi. Kalau bukan karena guru yang mendidik kita, ngajari kita tidak tahu kenal sama Allah. Mayangkan wajah guru kita, maka di antara ikatan batin seorang murid dengan guru, ya kadang-kadang kita nih pengen mimpi dengan Nabi. Gak usah pengen mimpi dengan Nabi lu, ketemu tak pernah dengan wali. Gak usah dengan wali, pernah tak kita mimpi dengan guru kita sendiri. Nah, di antara disebutkan seorang murid kadang-kadang bermimpi dengan Nabi, menyerupai gurunya. Menyerupai gurunya. Kenapa? Karena ikatan dulu melalui gurunya, syekhnya, thariqah, jalannya di situ. Kaget lama-lama kaget dengan tingkatannya. Nah kalau ketemu dengan guru lagi tak pernah. Mana nak ketemu dengan Nabi langsung? Kadang kita nganggap mimpi dengan wong tua itu tak perlu macam langsung nak mimpi sama Nabi. Temu dengan wong tua, berarti ada ikatan kita sebagai anak dengan wong tua. Apalagi wong tua kita orang yang baik. Merasakan Masya Allah, alam ruh, alam arwah. Ini yang diperlukan sekarang. Banyak wong sekarang ngapo dalam suasana hidup mereka itu kehilangan kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan, ketenteraman, galau, kacau, susah. Ada yang menduan lah, ada yang ketakutan lah, ada yang macam-macam. Itulah tadi, karena mereka ruhnya kosong daripada zikrullah. Alhamdulillah, insyaallah mudah barokah malam ini dengan hadirnya guru-guru kita yang sudah mengajar kita untuk bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang tadi sudah kita lantunkan bersama bacaannya. Insyaallah hati kita tambah diterangi Allah, dicahai Allah dengan nurnya zikrullah, dengan nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan curahan rahmat malam ini Allah berikan juga untuk keluarga kita. Anak bini kita yang sudah punya anak bini yang belum, insyaallah keluarganya, tulang-tulang sulbi kita ini yang belum punya anak atau masih pengen punya anak lagi, mana nambah nih jambu-jambu ini, jangan kita anggap kalau kita melakukan satu kebaikan itu dengan diri kita niatkan untuk apa yang ada di tulang sulbi kita, janin yang bakal tercipta mudah-mudahan kalau kita berumah tangga pengantin masuk ke dalam rahim seorang perempuan wanita yang kaget jadi budak, jadi anak. Nur zikir itu bisa ngalir, pindah-pindah dari tulang ini, dari tulang kaki anak itu. Subhanallah. Itu yang terjadi pada orang-orang yang paham dan ngerti. Nah, jangan kita nganggap bahkan ini kita makan tuh kita sama aja kita makan kita minum. Kita makan kita minum. Jadi apa? Ada yang jadi kotoran, bentuk jadi kotoran. Ada yang jadi manfaat, vitamin untuk jasmani kita. Termasuklah kaget jadi sel sperma yang kita makan. Makan telur, makan makjum, makan daging, untuk ini untuk macam-macam. Sebetulnya setiap yang kita makan itu jadi itu bagai ada saripatinya, yang kotoran jadi kotoran, yang jadi saripati dia jadi apa? Sperma itu, cikal bakal anak itu. Nah kalau itu dibantu dengan zikrullah, banyak dengan zikrullah, maka tidak heran bayi yang baru lahir sudah ingat sama Allah. Masya Allah. Panjang cerita ini, tidak habis-habis gitu kalau kita cerita. Apalagi ada guru kita, insya Allah beliau mungkin nambahi dan kita minta untuk didoakan. Dan bila perlu kita minta sanad ijazah. Mumpung ada guru-guru yang punya sanad ijazah. Ustaz Nurdin punya ijazah amalan apa dari guru-guru kita minta malam ini. Barokah, ada ijazah barokah, ada ijazah khusus. Terserah nak tunjuk yang mana, kita minta galon. Kalau ada ijazah untuk pengantin lagi juga boleh. Yang menambah perlu juga ijazah itu tuh. Kata ijazah dah baca Nah, Ustaz Andi Saifuddin gage aku nak tunjukkan ijazah khususnya Rotib Saman ini yang sudah berjalan kegiatannya di Palembang. Alhamdulillah insyaallah semakin banyak yang ikut dalam kegiatan zikir Rotib Saman ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang tidak pantas kami ucapkan, tutur kata yang tidak teratur, kata-kata yang tidak tertata. Hadani Allahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita minta ijazah ya. Minta ijazah. Tahu tak ijazah itu? Bukan ijazah SMP, SD, SMA. Minta ijazah ikatan kita nih dengan guru yang nyambung kepada guru-guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ketemu dengan orang-orang soleh, macam itu caranya. Minta doa, minta ijazah, biar kita tersambung. Ya, itulah katik lagi sekarang nak baca nyelamatkan kecuali mereka nih lah. Mumpung masih ada, lah banyak hilang. Tak katik lagi kaki yang nunggu sini. Fadhil Ustaz Andi yang mau Ustaz Nurdin, tunjukkan kami ini ijazah barokahnya malam ini majelis tilawatul Quran dengan kehadiran antum di sini. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa khairu wa syarru masyiatillah, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin mutahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman dahimaini bidawami mukillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang kita hormati sahibul majlis Alhamdulillah, akhirnya Ustaz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan, keluarga besar, yang kami hormati para asatidz, baik di sini hadir Abah Habib Alwi, Ustaz Zaki, Ustaz Andi Syarifuddin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita dapat hadir di tempat ini. Di tempat ini, inilah tempat yang mulia, inilah tempat yang penuh dengan keberkahan, inilah tempat di mana cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini tidak balik ke rumah kita masing-masing, kecuali dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan segala hajat kita semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada permintaan dari Ustaz Zaki untuk Usnur memberikan ijazah kepada jemaah yang hadir, sebagaimana yang sering kita dapati ijazah doa salawat dari guru-guru kita. Jemaah sekalian, saya akan berikan ijazah salawat saya dapat dari guru kita Sayyidul Walid Al-Murabbi'u Asy-Syaikh Haji Al-Mutalib. Salawat, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rina afaqri wa hayata ruhi wa surur qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini salawat Ustaz dapat dari almarhum guru kita Ustaz Ali Umar dan dibaca tiap hari sebanyak 70 kali. Insya Allah, sebagaimana tadi kita dengar nasihat dari guru kita Ustaz Zaki, terutama yang masih bujang-bujang ini, ya, kadang-kadang lambat berbini itu bukan tak kata calon ada pencian, ada tembakan, cuman lekat di faktor ini. Nah, insya Allah dengan kita mengamalkan selawat ini, Allah akan berikan kita kemudahan di bidang rezeki. Amin. Insya Allah akan Allah berikan kelapangan, keluasan, insya Allah dengan barakah salawat ini. Kita menggobil nak ijazah. Kita terima ijazah. Nah, nanti kayak Ustaz Zaki kan yang ngajar di majlis ini, dia akan menulisnya dan menyampaikan salawat ini. Benar-benar kita mendapatkan keberkahan salawat ini dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin sekalian,
pada malam ini kita sudah berkumpul di majelis ini. Jadi kita awali dengan berzikir. Dalam hal ini zikir waktu sama. Zikir ini kan bagus kalau hadir sekalian. Ada tuntunan, ada ajaran, dan ada ijazah sanatnya. Gitu. Itu yang penting. Kita jenguk dulu kalau tak beramal, seperti Ustaz lagi tadi jenguk dulu. Gurunya, sanatnya nyambung dah, Nah itu pentingnya sanat itu, karena itu jadi kita keabsahan gitu, Nah jadi salah satu hadis sekalian kita ngelak berlatih sama ini itu ada sanatnya. Kalau dari anak sanatnya dari Walid anak ini. Jadi kalau urutan ke 47 itu kalau sanat. Kalau ke Rasulullah 45 dari Rasulullah. Jadi dari Zikiratul Saman ini anak dapat dari Walid, anak kemas Haji Ibrahim Umari. Beliau dapat dari Walid itu juga Datuk anak Kiai Kemas Umar. Kemas Umar tidak lama meninggal, kemudian ngambil juga dengan Haji Ali Abdul Khalid. Nah, Datuk anak terus ke Sayyid Abdurrahman Jamalul Habib yang disebut Jamalul 19. Nah itu Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Jamalul. Sayyid Abdurrahman itu mendapat ijazah dari Sayyid Hashir Jamalul. Sayyid Hashir Jamalul mendapat ijazah dari Syekh Muhammad Aqib bin Hasanuddin. Itu banyak mempunyai karomah, rahmat Datuk Aqib. Makamnya ada di Kubah Datuk Aqib di 18 Hijrah 2024 itu. Nah, sedangkan Datuk Muhammad Aqib ini langsung mendapat ijazah dari Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palembang ini langsung dari Syekh Muhammad Saman, pendiri ataupun asas daripada Latif Saman ini. Terus tersambung musalsal, sambung sampai ke Sayyidina Ali Allah sampai ke Rasulullah. Makanya zikir itu amal ini menjadi ciri khas, agak keras jahar ya kan, karena sanadnya dari Sayyidina Ali itu kan masih muda, gagah, melawan pula ini kan. Jadi Rasulullah mengajarkan zikir jahar. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain, menurut karakter masing-masing. Rasulullah itu bijaksana kan. Melalui Abu Bakar, Rasulullah mengijazahkan pada zikir sir, karena Abu Bakar itu orangnya sesepuh, orangnya penyabar. Jadi diberikan zikir sir. Nah, jadi samanya ini zikirnya zikir jahar. Nah, dalam kesempatan ini karena ijazahkan ini, karena samanya ini selain sebagai ibadat juga jadi adat di Palembang ini. Yang penting itu ibadah, jadi ibadat kan, tentang ibadah jadi menjadi adat. Jadi kalau ngomong Palembang ini sudah menjadi adat tradisi. Habis nganten kan tutup syukuran dengan Latif sama Mayania, pindah rumah baru misalnya kan. Nah itu biasa dibacakan Latif sama. Cuma yang paling penting tadi itu adalah sarana kita untuk takarub dari Allah, beribadah. Nah, jadi anak ijazahkan bagi kita kalau-galanya mudah-mudahan mendapat barokahnya. Jadi ajastukum hadza hari Latif Saman. Kita terima ijazahnya. Kalau anak menjual ijazah ini nanam pohon uang di depan rumah. Teman istiqomah macam 400 kali baca setelah sholat isya. Ini anak saya dari Habib Sikapandi. Dari langsung ijazah. Bacanya
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat isya 400 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 400 kali macam itu. Insyaallah dikabulkan sudah ngasuhnya. Kantong tidak kering, insyaallah ada di dalam masuknya. Ada pun untuk ijazah. Amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan naim hamdan ni'amahu wa kabazira. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim azim sultan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana a'udzu kasura wa umuruka tahur wa la ba'du al-bala'id wa la sahiba kasur wa la mamanakul asur kataisir asur alaika wa asur. Hajatuna ilaika kasur ya Allah, hajatuna ilaika kasur, hajatuna ilaika kasur. Wa sirajatal munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.